Namanya hobi kadang kita nggak bisa lepas ya. Itu karena udah dari lahir kita senengnya apa. Jadi walaupun kita lama nih nggak punya peliharaan atau apa, karena memang seneng reptil dari malah dari kecil mungkin ya. Kita itu Korin tuh pasti maksa aja, namanya ada beda pendapat, tapi kita tetap tetap sampai sekarang. Karena komunitas Korin. Karena bagaimanapun Korin itu terlahir di Indramayu, sampai kapanpun ada di Indramayu gitu loh. Walaupun nanti temen ada yang sampai pulang ke daerah masing-masing, kan ada yang kalau balik lagi ke Indramayu masih tetap Korin kayak gitu. Bapak Bupati juga sempat menggalakkan ngumpulin ular lanang sapi, nggak tahu berapa ratus ekor, cuma belum ketemu. Itu kayaknya punah sih kayaknya. Hampir punah, hampir. Oke, selamat bertemu lagi bersama saya Awol Angka Wole di Tiba-Tiba Podcast. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari para pencinta pencinta reptil ya. Oke, tepuk tangan buat Korin. Ya, selamat datang teman-teman. Oke. Alhamdulillah. Urip ning dunia ke apa ya? Ternyata bukan manusia aja ya. Ada tumbuhan, ada hewan. Pun magaib gunung ang. Aduh, kayaknya ke laka emen ke dirame. Ya, balik maning Bang Korin. Oke, bisa perkenalkan. Kali ini kita ditemani oleh Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua rapnya beda. Bukan Pak Ketua ini, Pak Ketua BC. Di acara ini saya ditemani oleh Pak Ketua. Barangkali tanya-tanya boleh. Oli gini tahun-tahun ya. Bebas. Namun diperkenalkan Siti nggak masalah ini Pak Ketua. Nggak masalah. Jadi ujung sana. Dari ketua harusnya. Dari ketua. Yang paling tua. Udah dinyalain belum? Aman. Harusnya dari yang paling tua. Harusnya yang paling tua. Siap. Siapa dia gini? Paling tua. Yang paling tua. Kalau mau lihat yang paling tua, lihat wajah aja. Siapa yang tua? Iya, bakal aja anak-anak tua sih. Yang boleh. Anak ini 10 menit. Krusial nanti bahasa. Coba sing tua yang ngalah kah? Siapa? Ayo. Ya. Mohon diperkenalkan satu-satu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Rizky. Iya. Yang sebelahnya kalau nama saya Miftahul Anwar, biasa dipanggil Anwar. Ya, yang sebelahnya. Kalau saya Ahmad Saiful Aziz. Yang belakang dulu, Pak Ketua. Yang belakang paling ganteng. Nama saya Reza Ansori, biasa dipanggil Reza. Asik. Awas ule buat matok terakhir ya. Aman ya. Saya Samsul, dipanggil Jajul. Pak Ketua sendiri, silakan. Saya barangkali udah pada tahu. Dia sudah tahu. Udah sering masalahnya kan di podcast, masa harus ngomong lagi. Iya. Sebelahnya Pak Ketua. Kenalkan, saya Gali Krisnamurti. Ulang. Gini sengejak ini, yang penasaran kabaran gunung kah? Selain di Tiba-Tiba Podcast ini kan, selain apa ya? Selain membicarakan masalah band, terus aktivis. Iya, aktivis. Oke, pengen kita random lah, KB. Lintas genre. Apapun itu, pokoknya saya kupas. Apapun sikat ya. Namanya aja. Tiba-tiba ya. Namanya juga Iya, tiba-tiba. benar. Benar. Kadang pinter ya. Wah.
Anu lagi bener dah. Apa mangan Segalengko? Mangan Segalengko. Lagi kita mangan Segalengko gini. Iya. Anu gini ang penakon gini ya. Korin kan komunitas Reptil. Indramayu. Unku awal-awalnya kupri sih ang bisa terbentuk kok. Ya kalau Iya. bisa langsung sama pendirinya. Oh, sama. Oh, maksudnya ada pendirinya. Ini aku selama nongkrong di sini bidang ini ki Mas Eja yang ternyata kedua. Orang. Salah satunya. Salah satunya perwakilan lah ya. Iya. Dia nih paling salah satu. Paling salah Ya, satu. Berarti Yang lainnya bener. Tadi yang lain bener ya. Yang lain bener nih. Kita doang nih yang salah nih berarti nih. Oke, Mas Reja bisa dijelaskan itu berdirinya priwe konon gak ceritain. Ya, kalau berdirinya tuh sebenarnya bukan mendahului ya. Iya. Kayak mungkin di Indramayu tuh udah banyak gitulah yang apa namanya yang suka sama reptil atau yang udah pernah melihara ular atau siapa apa segala macam tuh banyak. Tapi waktu di tahun 2012 tuh 2012. Ya. Oh, Lawas berarti. Lawas. Lah. di tahun 2012 tuh Lamun bocah mah wis bisa Melayu. ya iya Ya, terus. Kotor udah. Waduh, ya bahaya Bun. tahun 2012 tuh pertama kali nginjek di Indramayu, pertama kali ke Indramayu juga, Iya, karena kebetulan bukan orang Indramayu sebenarnya. Oh, Mas Reja. Iya. Tapi karena mungkin waktu pertama kali kuliah di Indramayu tuh kumpul lah sama teman-teman, ada 3 orang. Awalnya 3 orang. Awalnya tuh 3 orang. Saya sendiri, ada namanya Ada temen Rahmat, ya, namanya yang dua. dari Jakarta. Ada juga Agung dari Medan. Nah, karena memang sama-sama hobi, Iya. sama-sama hobi, sama-sama suka, iseng lah buat. Iya. Nah, awalnya itu namanya bukan Korin. Awalnya itu namanya IRI. Indramayu Reptile Independent. Oh, awalnya. Di situ kontek-kontekan sama ada dari Haurgelis ya? Ya, Haurgelis. Dari Haurgelis. Anjatan. Oh, Dapat sama pencinta reptil. Iya, juga. pencinta reptil juga, karena sering posting-posting tuh di Facebook segala macam. Ada nih namanya Om Hendrik, orang Anjatan tuh. Jadi ikut gabung juga nih di IRI. Indramayu Reptile Independent. Setelah jalan berapa kali kita nongkrong bareng segala macam, barulah ketemu dengan Pak Ketu nih. Oh, iya. Ya kan? Ketemulah Pak Ketu di tahun 2012 akhir. 2012 akhir itu karena dari kalau kita kan ngomongnya bukan Pak Ketu ya. Iya. Kita kan dari dulu memang undangnya Om Beng, iya kan? Dari dulu ngomongnya Om, gitu kan? Karena ketemu sama Om Beng dan sudah ada dari Om Beng itu dari beberapa orang yang sudah ikut gabung juga, memutuskanlah di tahun 2013 awal tuh namanya KRI. Enggak apa-apa. Dari yang independen tuh, dari IRI itu kan independen kan. Kita buatlah komunitas gitu loh. Buat Di komunitas Cibanyu, namanya KRI. belinya Iya. Apa pun ada. Komunitas Reptil Indramayu. Sama sebenarnya namanya Komunitas Reptil Indramayu, tapi singkatannya KRI kemarin tuh. Awal-awal tuh kebentuknya Komunitas Reptil Indramayu. Tapi karena ada salah sedikit paham lah antara komunitas reggae dan komunitas reptil. Kok bisa mengrege-rege? Jadi dulu 2000 sama KRI. Singkatannya itu kita pakai nama logo KRI, dan komunitas reggae juga pakai nama KRI. Karena mereka yang duluan untuk pakai nama KRI itu, jadi hitungannya kita yang ngalah. Oh, iya. Kebentuklah disahkannya banget itu nama Korin itu di tanggal 18 Maret 2013. 13 sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Iya. Walaupun sempat hiatus ya. Hiatus sudah berapa lama mungkin segala macam, tapi ya berharapnya tetap berkembang lah gitu. Amin. Namanya hobi kadang kita nggak bisa lepas ya, itu karena udah dari lahir kita senengnya apa, jadi walaupun kita lama nih nggak punya
peliharaan atau apa karena memang seneng reptil dari Iya. malah dari kecil mungkin ya. Lalu dari- ketemu gini ya. Oh kalau iya. ke- Ini ada nih, ini dari SD dia nih. Ini waktu SMP ya, SMP Kelas 1. kelas 1 ya kan tuh, baru dia nih SMP kelas 1 itu gabung ke kita. Ini paling ngancil dulunya nih. Satu ya. Iya, mainannya. iya. Makanya kan kecil ya? Iya. makanya kan tadi dibilang tuh bukan karena kita mendahului. Benar. Di Indramayu tuh banyak mungkin sudah yang suka dengan reptil gitu kan, tapi karena mungkin kebetulan Mm-mm. waktu itu kita lagi kuliah awal masuk di Indramayu tahun 2012, ngebentuk Iya. di share di Facebook segala macam rame, ternyata banyak loh yang suka Iya, sama reptil peminatnya juga ya. gitu loh. Makanya gabung jadilah sampai Korin sekarang. Berarti ini komunitas reptil, semua reptil gitu. Semua reptil. Semua reptil. Misalnya biawak, Ular klisi, ular, ular klisi, londok, wedara. Darat. pura-pura mandiri reptil dah. Iya, reptil. 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 Dua Iya. alam. Iya, ejen godok maham. Iya. Kan mah godok maham pipi. Amfibi. Maka emen albino. Ngomongnya langka. Emen balik gitu. Iya. Tahun 2013 sampai sekarang alhamdulillah Alhamdulillah. masih eksis. Sungguh sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Maka tuh barangkali ada yang ditanyakan Oh iya, sama ya. teman-teman. Berhubung nih saya jadi host juga ya. Iya, Oke. jadi host juga. Ini saya nih mau menanyakan ke diri saya sendiri. Oh. Oh iya, saya kan ini jadi bintang tamu sama host. Iya, Jadi, saya nanya ke diri sendiri nggak apa-apa? ya nggak apa-apa. Oh, jadi Bukan diri sendiri Oh, sih, iya. intinya sih ke komunitas lah. Itu. Iya. Ini kadang saya tuh geli kalau lihat ini nih, kepalanya tuh kayak apa gitu ya. Enggak usah dibayangin. Jangan dibayangin ya. Pikiran sama pikiran batin ulai nyocok nggak sih kita wis ale wis kumis gitu. Iya. Aduh bahaya ngeri makin jin cilik dan makin Iya. Saya mau nanyain aja nih ke teman-teman Iya, itu kenapa bisa kenal sama bisa hobi sama reptil itu dari umur berapa? Karena saya sendiri pun itu nggak nyangka saya tuh kenapa suka sama hewan Iya. terutama jenis ular ya. Ya reptil ya. Iya, karena saya tuh dari umur 7 8 itu waktu SD tuh saya tuh kan sering ngebolang ya, sering ke kebon, sering ke sungai-sungai. Saya tuh dulu tuh kayaknya sadis deh kecil-kecil nih saya nih. Karena kalau Sadis ngelihat itu- ular air tuh iya. ya, kan kalau di selokan ada ular air tuh. Iya. Itu tuh saya tangkepin. Saya nggak tahu tuh itu ada yang berbisa atau enggak tuh. Bingati ya. Iya nggak tahu, kalau tapi ya. saya tangkepin, Iya, saya masukin ke ember-ember cat yang gede tuh. Cek Iya. ya. Terusnya dilemparin ke jalan tuh, dilempar-lemparin ke jalan. Oh, diambil dilindasi mobil. kan? Iya, Oh, gitu saya tuh, ya. Iya. Iya, tapi kok sekarang tuh saya ngeliat ular tuh, baik ya. iya sebenarnya contoh nggak baik ya. Sebenarnya iya. Iya. emang. Iya, tapi mungkin karena Mungkin ya. ketulahan kali ya. Oh, semakin kesini malah saya suka gitu, saya senang melihara ular. Terusnya juga di umur sekarang pun kalau saya ngeliat ular berbisa atau ular apapun tuh saya nggak, terutama yang ular berbisa ya. Kalau semuanya dapat nangkep nih, semuanya ada warga yang ngobrol nih ada ular, saya datengin. Saya nggak berani bunuh sekarang, nggak mau saya. Iya. Kasihan mereka. Iya, benar. Paling saya jauhi dari pemukiman warga, Iya. ya saya lepas di tempat yang paling aman lah dari warga gitu. Nah saya ini mau tanya ke teman-teman, Oke. awalnya nih seneng sama reptil tuh gimana? Kayak dari Mas Pai. Iya. Ya. Monggo. Monggo Mas Pai. Monggo. Kalau Oh, dari iya. saya nih, Oh iya. karena termasuk yang paling muda. Iya. Iya, iya. Jangan nyanyi. Jangan fitnah. Jangan nyanyi ya. Enggak, Ini ada mic ya. Enggak biasa nyanyi enggak. Paling tua nih Pak Karena ini. termasuk yang paling muda. Iya. Dulu tuh paling takut sama Oh, bungen apa sih? dulu paling takut Ada ya, bener. karena mungkin ya basicnya cinta reptil tuh suka tantangan. Jadi yang Iya. ditakuti malah harus dicintai. Harus dicintai. Oh, kono. Jadi awalnya gitu.
terus semakin bergaul sama sesepuh di sini, semakin sharing ya, tahu sharing ya. jenis reptil, Heeh. dari ular, perkadalan dan lain-lain. Iya. Jadi semakin suka. Heeh. Dan sempat vakum juga beberapa tahun nggak ngekip reptil gitu. Tapi ya pada akhirnya kembali lagi. Iya. Punya iguana, Iya. punya ular. Oh iya, iguana juga reptil ya. Iguana juga reptil. Itu di orang rumah kayak orang tua itu dukung nggak sebenarnya? Awalnya nggak dukung awalnya. Oh, Karena dianggapnya ular berbahaya kan, ya. Ular tuh Iya. stigmanya itu hewan yang paling berbahaya. Benar. Paling berbahaya. Tapi lama-kelamaan kita jelaskan, Iya, jelasin, iya. kita kasih edukasi bahwa misalnya ini ular yang berbahaya, ini ular yang nggak berbahaya. Kalaupun berbahaya penanganannya gimana, nggak berbahaya juga gimana. Pada akhirnya kan ular itu jadi rantai makanan. Iya. Liarnya jadi rantai makanan. Jadi apabila ular nggak ada di liar, Iya benar. tikus semakin banyak. Nah, ini juga sudah terjadi ya. Benar. Perputaran rantai Iya. makanan. Benar. Udah terjadi sekarang tuh petani juga kan pada ngeluh ya. Banyaknya tikus tuh katanya yang sampai kayak kerajaan gerumbul sampai gede-gede katanya, itu pada mungkin gerombolan tikus ya. Ya karena Ya, itu. pengepulnya sih banyak kok. Tapi saya awal-awal Iya. kenal dia, saya kira pengepul. Main ke rumahnya itu di ember yang tinggi, ember yang tinggi. Punya ular kadut semua. Emang bagus-bagus ularnya, tapi saya kira pengepul. Ternyata bukan. Pengumpul cuan. Pengumpul. Akhirnya bisa. Ya akhirnya sampai sekarang masih Ya, bisa, gimana pengepul? Coba dijelaskan. Ada. Ya, Mas Anwar bisa diceritakan. Kalau saya pribadi sebenarnya main reptil belum lama sih. Oh. Belum dari tahun 2018. Oh iya. Emang basically suka hewan. Cuman waktu itu saya sering jarang tetap di Indramayu. Sering tak tinggal gitu. Nah, terus Oh ya, ada sampai Mas Haji sudah. aman. Nah, terus waktu itu penasaran sama ular. Sama, waktu kecil juga hitungannya yang diceritain Pak Ketua, saya juga ngalamin. Oh, iya. Ada ular di balon. Iya, terus di Balangkan nih jalan raya ya. Iya. Ini udah cerita sendiri. Jangan. Tapi jangan ditiru. Iya, jangan ditiru. ditiru. psikopat. Cuman seiring berjalannya waktu tahun 2018 saya pengen pelihara. Cuman yang gak ribet apa gitu. Bisa pengen pelihara, aku kenapa aku udah makan lah. Penasaran. Oh, penasaran. Ada rasa takut, geli, pokoknya campur aduk lah. Berarti ramuan aku duanian dikit ya Pak Ketua? Ya, Iya, wani dikit ya. harus berani. Makanya itu kan bisa jadi kadang-kala kan ada yang nanya gimana sih gitu. Cara ngilangin biar nggak takut sama ular. Iya. Jadi coba. Oh iya. Kalau cuman gimana nggak dicoba, nggak mungkin berani. Karena gini loh. Nanti bisa ya dicoba ya. Jangan kok tadi ya. Karena gini, ular itu melihara ular tuh kebanyakan orang yang males ngasih makan tiap hari. Nah, itu salah satunya itu. Karena kan kalau ular tuh kadang sampai sebulan gak dikasih makan juga, yang penting ada tempat minum juga. Oh iya, nggak masalah. Iya, Lembab lah. iya, yang penting itu. Oke, Ayah. Iya. Kalau saya pertama kali melihara reptil itu iguana. Iguana. Oh, sejendelak ini Pak Ketua. Iya. Bukan iguana yang bupati kemarin ya, iguana itu. Oh, iguana. Iya, iguana. Aduh, gimana bapak-bapak. Masih lucu dah. Masih. Lanjut. Iguana. Iya itu pertama kali beli dari orang Indramayu juga sih. Siawit cilik dah, apa langsung gede ah? Cilik. Oh, siawit cilik. Iya. Pelihara. Terus awal mula kenal Korin itu Anwar. Priwen, iya. Oh. Diajak Mas Anwar. Diajak Mas Anwar. Gabung Korin. MLM ya. Diajak Ceudin. Iya, terus.
Terus semenjak kenal Mas Anwar nih jadi makin kenal semua sama anggota Korin yang lain. Iya, Makin bisa. banyak temen, sehobi, Iya. bisa sharing. Bisa sharing ya. Kita kendala-kendala peliharaan apa kan. Ya kayak saya pribadi juga hitungannya saya asli Indramayu, lahir juga di Indramayu, cuman saya nggak tahu sama sekali daerah sendiri. Iya. Nah, cuman karena kenal sama Korin, kenal 1-2 orang gitu, akhirnya setidaknya gitu, tahu lah sekarang sama daerah Indramayu. Oh iya. Ya Mas Reja nih. Kita lagi ya? Iya dong, harus. Harus ya. Awalnya. Kalau Kan awal sih, pengennya kan lebih mungkin. Oh. Lebih seneng. kalau suka sama reptil tuh memang dari zaman di Sumatera juga udah suka. Oh, udah suka. Udah Umur suka. usia berapa itu? SMP lah. SMP SMA itu udah mainan ular, Jenisnya tapi memang bukan untuk dipelihara, kayak nggak takut aja lah gitu dengan ular itu nggak takut. Mungkin ada yang kata Om Beng tadi yang ketulahan tuh. Iya. Yang dulu hitungannya ular sampai karena suka di kebun juga, suka naik gunung juga, ya ular tuh dimakan lah dulu gitu kan. Jadi ketulahan lah hitungannya pas ketemu sama yang satu hobi nih di Indramayu, malah melihara. Iya. Semakin yakin ya. Ya semakin yakin, semakin hitungannya dari reptil pun belajar yang namanya komit dengan hewan. Oh iya. Karena bukan karena apa-apa ya. Kita walaupun kayak kita beli atau kita nemu ngambil di hutan atau di mana lah gitu kan. Kita udah ambil dia dari keluarganya, kita udah ambil dia dari teman-temannya. Iya. Dia cuman punya kita. Kalau kita nggak urus, kalau kita nggak ngerawatnya, siapa lagi? Nah, makanya dari situlah ketemu yang namanya ya dengan hewan tuh ya bukan karena reptil aja. Iya. Jadi dengan semua hewan pun jadi komit gitu loh. Ya udah berani untuk melihara, ya harus berani untuk ngerawat. Betul. Ya, oke, asam tuh oke. Boleh. Ada ngeri kayaknya buat nyantek kerai. Ya kalau saya sendiri sih ya sebenarnya basicnya sih emang suka hewan ya, suka piara hewan dari kecil, dari SD suka piara hewan ya macam-macam. Singawit SD Angawol. Jadi macam-macam ya, kucing, terus musang, terus iwak cupang. Nah, dudu reptil bae. bangenku. Berarti seneng ingon-ingon ya. Iya. Iwak apa pun? Iwak cupang. Cupang bae. Nah, cuman kita merasa tertantang Bang Awol. Jadi apa gini ya sing kira-kira jarang dipiara, terus ya sejen kan nggak karo wong sejene. Nah terus ku awalnya mah delang Facebook. Iya, Delang Facebook ana sing ngedol ulah sanca. Bang Awol iya, ana sing ngedol ulah sanca. Nanti kayaknya sih. Terus coba ditawar ku. Ya akhirnya cocok untukku. Nah cuman kan nang beli ngerti ya, nang beli ngerti ulah sanca maksudnya kayak apa. Nah terus ku ya awal-awalnya mah yang konon ngempani dicokot. Iya. Bukan kita langsung jinak tapi iya. Karena ya memang wong sing adole ga ya emang upaya weruh bahwa ulaku awas galak awal-awalnya mah karena kan tangkepan sing alam Wild cow. Iya. Wild Nah cuman seiring berjalannya waktu banyak belajar sama senior cara penanganan ular galak atau cara ngasih makan atau segala Udah lama macam. gabung sama Korin? Saya dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Iya, kelas 1 SMA. Udah lama ya? Iya, udah lama. Nah, sampai sekarang. Nah, terus ada lagi Mang Awal. Coba Mang Awal bilang Iya. apa? Laman ulah sanca ku batiknya bagus beli jadi mau. Bener sih. Bagus ya? Ngenang ya. Nah, iya, jadi kenang gun kedik. Karokin kan sejen kok. Sejen. Nah, jadi Aman, ini aman. kenang kulite iki, kenang kulite terus ya batike ku sejen.
motifnya. Nah, jadi kenangkun gedik bisa tertarik miara ular tuh. Iya, mau kada. Monon Mang Awal. Ini ya, datang deh. Ribet aman, ribet. Aman. Bu tapi brewer fungsi beli gini. Jadi ya awal kan emang sengit cilik kan emang seneng ingun-ingunan ya. Kayak apa bedingu. Ketemu kelomang ya dingu. Iya. Ketemu apa dingu. Oh ya betul. Buat diur kelomang. Iya. SD ku bakal bahasa skin mah hunting, berburu lah. Oh iya. Ya berburu kadal. Bukan gua anak kadal. Kadal apa kayak? Sing buntutnya ekornya panjang, motifnya kuning hijau. Iya. Nah, itu kan Ada tuh. Kadal klisi. Kadal klisi. Iya. Cari wongnya nih. Ya, kadal klisi. Ku SD ya. Ku tak taruh sing toples kono. Kan belum ngerti cara ngekikin kadal mangane apa. Mangane apa ya. Kayak jangkrik ya emong. Apa maning dipain tahu kan. Itu lah pasti. Ya, terus kan ya usah diutulakan mandi. Iya. Nemui ulah ya sering, anak ulah. Terus SMP. Ya. SMP sudah ada keren. Apa kuno? Ngingue kura-kura Brazil. Aduh, di Brazil. Brazil. Iya. Tenang lagi zaman semono itu anak film kura-kura ninja. Oh, iya. Kura-kura ninja kan. Tenar zaman semono. Jadi tuku kura-kura Brazil. Ya, siapa tahu udah gede bener-bener jadi pahlawan kura-kuranya tuh. Mungkin dipelihara nih. Iya. Biasa, keadaan bapak-bapak. Ya mau kan takut emang masih lucu tapi. Ya terus. Oke ya, diingu kuno sengit SMP sampai SMA. Kura-kura cilik kuno am. Iya sengit semene. Iya. Sampai gede SMA. Nah, terus beranjak kuliah ya. Nah, kuliah wis kenal Facebook deh. Facebook. Nongol ki wong Gia. Iya. Gia. Lagi pada gepet ulah. Iya, Ini spot center. Kan penasaran. Iya nih. Ulah semono gede nih. Iya. Ngen ku paling gede ku 3 meter. Dipanggul nih wong pira kan wong papat ya. Itu punya siapa sih itu dulu tuh? Hendrik. Oh ya, punya Mas Hendrik itu yang jatan. Piton. Iya. Jenisnya piton. Cilikan emang kan. Iya. Ya ini bisa gede. Jadi mungkin bisa gede gini. Bisa. ulah siji dipanggul nih wong telu dijajar mangkenen konon kan. Iya. Dijajar bareng pengantenan konon kan. Nah, iya kan penasaran. Akhirnya inbox. Salah satu itu namanya Mas Rahmat. Ya. Ya Mas Rahmat. Ternyata dia ketuanya. Pada saat itu namanya sudah komunitas reptil Indramayu tuh. Ada Samsul juga. Ya, sudah korin ya. Sudah korin. Itu di tahun 2014. 2014 awalnya ya namanya juga orang. Namanya juga pemula. Pasti kan nanyain tuh ke teman-teman. Hewan apa yang rekomendasi untuk pemula? Iya. Oh, nakon. Iya. Karena kan nggak mau membahayakan diri sendiri. Iya. Dan keluarga kan. Gitu. Dikasih tahu lah, coba pelihara iguana. Nah, awal yang agak kerenan dikit Iguana, bukan iguana. Iya, iguana benar. Ono maning. Iya. Oh, dikit anak dendam apa tuh? Enggak. Permasalahan pribadi konon kan. Iya terus iguana. Nah, iya. karena ya emang di tahun segitu sampai sekarang yang banyak dipelihara oleh teman-teman itu ular. Iya. Karena apa? Satu yaitu tadi makannya nggak tiap hari. Jadi cuma 1 minggu 1 kali dia makan. Yang kedua ini gampang. Ini yang di box itu ular. Gampang dibawa kemana-mana. Ya. Iya, awas ular ucul. Kayak Ian ular ki bisa dimasukin ke tas,
ke kantong, itu bisa. Jinak kuno ya. Ya, jinak. Ini jenisnya ball python. Ini juga ular pertama saya. Iya. Karena tadi rekomendasinya untuk rekomendasi pemula, ular apa yang biasanya dipelihara oleh pemula, ya ini ball python. Oh iya. Punya ball python punya. Nah ini awal beli ball python sama orang tua saya marahin. Iya, pasti. Ya kan? Kalau teman-teman juga seperti itu. Orang tua pasti marah, Nggak setuju. Anu lah, pokoknya mah. Iya kuning daunnya. Dikira rumput. Kan makannya rumput ya. Cari wong tua kita, kira aja bakal ngingu ula-ulaan. Masih mending metu sing makian. Aduh, Dihapus dari kakak. Dulu sih. mungkin itu Nah, salah satu kendala kali ya. Iya. Anak bahaya iya nih. Cuma pas tuku ulaku, ula langsung tak taruh di kamar, kita dolan. Iya. Dolan dibalik-balik. Caranya dolan ya. Iya, ngalen ya. Kalian balik. Bahwa kita nelpon aja cuma bercanda aja. Kamu pulang dia. Oh, Ya, ini dia mau nonton. iya. Akhirnya ya memang setiap hari dimarahin gitu kan. Bahaya. Dan ya memang tambah kesini tambah parah. Bahkan saya tuh pernah memelihara jenis yang venom kalau kita bilang. Sebut itu ular berbisa. Aduh, bahaya. Saya pelihara kobra, pelihara viper dan lain sebagainya. Tahu nggak Mas Awal? Apa artinya piton itu? Itu barang dikempit sampai beli katong. Aduh, ya mau Coba ke Aul, kempit ki. aja. Jadi ini lebih parah sih mau, sing gemuy langka. Ya kurang lebih pokoknya lah sampai sekian, ya sampai sekian masih pelihara. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah ketemu batur-batur KB bisa anu lah. Ya alhamdulillahnya ya kita akhirnya sampai jadi seperti keluarga gitu loh. Namanya juga di dalam komunitas tuh kan ada banyak kepala, isi kepala beda-beda. Iya. Beda kepala beda isinya. Walaupun Benar kita banget, itu korin tuh pasti maksa aja namanya ada beda pendapat, tapi kita tetap sampai sekarang. Ya, Karena wajar, komunitas sepakat. Iya. Karena bagaimanapun korin itu terlahir di Indramayu, sampai kapanpun ada di Indramayu gitu loh. Iya. Walaupun nanti temen ada yang sampai pulang ke daerah masing-masing, kan ada yang kalau balik lagi ke Indramayu masih tetap korin kayak gitu. Tapi emang butuh sih komunitas kayak gini nih buat orang-orang yang tidak tahu gitu. Ya Tanya-tanya gitu kan. ada beberapa juga kita tuh kan karena memang senangnya lebih banyak yang peliharanya di ular ya. Iya. Kadang tuh ada yang nginbox atau ngechat, Mas di rumah ini ada ular. Kita disuruh inilah rescue ya ularnya. Karena kadang yang masuk ke rumah tuh ada jenis yang berbisa kayak kobra atau weling. Kadang kita juga sering ini yang rescuein ke rumah-rumah warga kayak gitu. Walaupun sekarang sudah jarang, udah berkurang karena masing-masing tuh udah ngerasa mungkin udah punya kesibukan ya, jadi waktunya kurang ya paling cuma ada waktu itu buat kumpul aja sesama anggota kayak gitu ya, kayak ada tuh sempat subuh saya tuh masih habis sholat subuh tidur baru merem ditelepon sama temen. Aduh ular kobra gede banget katanya di rumah. Aduh, daules ya Pak. Iya, segini semua. Anaikin sih. Ulah apa pegang semene? Ini segini itu kemarin tuh ular kobranya. Iya, saya nangkep tuh. Ya mau gimana lagi ya, walaupun saya tuh ditelepon, harusnya kan ditelepon di sini nih ada rezeki, ini ada duit, ini mah ditelepon di sini nih ada maut, ini ada maut di sini, waduh ngeri banget ya. Ada gaib. Iya. Enak baik. Terus. Ya sekarang sih kan kita tuh sudah ada
ada temen juga sih selain Korin juga ada komunitas yang memang dia itu fokus rescue ya. Fokus rescue selain di instansi pemerintah juga ada yang damkar lah. Mereka tuh ya damkar juga itu ya alhamdulillah salah satu instansi yang sangat berguna ya buat warga. Jadi gercep, mereka gercep juga kok. Saya ada daripada apa ya, daripada yang mana no yang dibahas daripada oke iya aduh ya pada pada open nggak aduh sudah mau ampun bang nyentil dikit ya balik maning mengkorin sampai tahun 2025 ya mas ya sekarang ya. Alhamdulillah masih banyak ini nih para pengikutnya. Alhamdulillah masih terorganisir banget tuh aman kalau kita sibuk dengan kerja dan kesibukan masing-masing. Iya benar. Tapi ketika kumpul ya insya Allah pada datang. Iya. Kadang yang ada di luar kota pun mereka masih sering merapat atau setidaknya kan ada komunikasi ya video call atau gimana kita tetap jalin, namanya juga sudah jadi keluarga ya. Benar. Ya apalagi saya itu salah satu orang yang mungkin dipilih sama Gusti Allah ya. Amin. Iya. Jadi saya tuh dulu sempat terpuruk. Oh iya Pak. Gini, orang itu menganggap ular itu kan kadang binatang yang ini nanti ada sihirnya lah kayak gitu. Ada mistis. Saya tuh pernah diomong gini, diomongnya tuh jangan pelihara ular ya, nanti itu media sihir kayak gitu. Nanti bikin sial. Tapi saya justru salah satu yang mungkin albino. Ya paling gak dikira nyupang. Iya, saya tuh lagi terpuruk. Justru saya diselamatkan itu kata Gusti Allah, saya dikasih rezekinya lewat ular. Iya. Iya, saya tuh nggak nyangka gitu. Maksudnya tuh di saat terpuruk saya tuh bener-bener punya masalah, terbantu sama ular malah. Iya. Ya selain secara secara moral juga secara materi juga saya tuh terbantu sama ular gitu. Open ya. Jual beli sih lebih tepatnya. Lebih ke jual beli. Karena posisinya gini, Maul. Iya. Jadi kalau sekarang nih mungkin ya bersyukurnya gini, walaupun katanya nggak dapat rezeki atau ular atau reptil itu dengan harganya sekarang sudah jatuh. Iya. Salah satu waktu kemarin di tahun-tahun awal kita melihara ular yang kata Om Deng tadi, harga ular itu mahal. Mahal. Jangankan yang bagus-bagus ya. Yang normal aja pun mahal. Kita masih bisa jual gitu. Masih ada harganya. Saya kutip nih ya Maul ya. Iya, karena tadi salah satu saksi hidup nih. Tadi Galih nih. Galih kan ngomong kalau pas ketemu Om Beng tuh udah kayak pengepul. Ya kan? Nah, kenapa kan dia omongin kayak pengepul? Karena di tempatnya Om Beng tuh ada ular ya. Yang kita lihat yang dianggap sepele tuh kayak ular apa namanya? Kadut. Ular kadut, ular apa? Berarti emang bener kan dia ngomong ya. Bener kayak ular kadut segala macam tuh banyak. Tapi semua pakai tuku. Iya, tapi ada tapinya nih. Tapi harganya mahal. Satu ular kadut itu bisa 1 juta. Di tahun 2014. Ada yang kita tahun 2014 ya balik mana dulu ulah kan. Anak emen ulah albino. Coba Emen, spill dulu. Kayak gimana Emen tuh? Barangkali penonton pengen tahu. Iya. Ular albino. Makanya tahulah jalan dengan kenapa sampai sekarang masih di sini bareng-bareng dengan Om Beng. Itu ada cerita lucu nih kita nih. Iya. Komunitas. Berarti Pak Ketua hubungan aku ulah ya pakai banyak ke kebun binatang. Iya Pak Ketua. Ini ada cerita lucu nih saya tuh. Walaupun saya tuh nggak ada di situ karena waktu itu pulang gathering ya kita tuh ya di SC ya, pulang gathering di SC. Jadi ada
orang yang ngeliat kita get yang nonton, cuma dia lagi kena musibah, jadi kena penyakit. Jadi dia minta, katanya ini sih katanya kebetulan juga kita di situ waktu itu lagi semangatnya namanya Ngejinakin kobra. Ya kobra tuh jadi atraksi kita tuh. Karena lagi Masih nggak semangatnya, sayang iya. nyawa. Iya. Berarti Mas Eja udah lama juga di sini ya? Iya, Iya. Jadi tuh waktu Beruntungnya masih hidup semua. Alhamdulillah. waktu atraksi waktu itu Udah ditangani juga ya? di sport center di Indramayu kita atraksi. Ada bapak-bapak yang minta, maksudnya Empedu. ini boleh nggak Je ularnya dibeli, saya pengen buat empedunya. Ya walaupun kita suka reptil ya, walaupun ya cuma mungkin siapa tahu bisa ngebantu katanya, ini katanya empedu ular tuh bisa ngobatin ya. Dan itu pun karena dia yang percaya ya. Iya. Kalau kita sih bukan masalah nggak percaya atau gimana, Iya. tapi kan belum pernah mencoba. Iya. Dan dia datang di SC tuh ya datang dan minta ngomong ular kobranya dijual enggak. Iya. Tapi untuk empedunya Empedunya saja. saja. Dan itu pun mereka tuh minta sekalian disembelihin kayak gitu. Waduh. Iya, walaupun kita tuh, aduh, ini kasihan ya. Cuma lebih ke ngebantu orangnya gitu loh. Jadi ada hal yang ngebantu orangnya. Udah, kita nggak apa-apa karena memang stoknya juga melimpah di alam ya. Iya. Mungkin Jadi- dia memang benar-benar butuh kali. Butuh karena dia datang. Nah, habis itu disembelih lah tuh ular tuh disembelih. Kita kasih empedunya ke orang itu. Nah, kita kan bingung, ini ular mau diapain nih? Dagingnya. Dagingnya nih ya. Kan dia ngambil Sisanya nih, ya. Iya. Akhirnya ternyata nih sama anak-anak nih dirica-rica. Waduh. Iya. Kalau dorongan Iya. maling baik ya. Dicari-cari Campur dorongan apa? Tapi ini lucu loh, Iya, lucunya nih ya. Karena kita itu Minim pengetahuan. masih minim pengetahuannya, jadi mungkin kan sembelih itu ada jarak berapa jari itu dari kepala supaya nggak kena bisanya itu ya. Jadi begitu diolah, dirica-rica, sebagian ada yang dibikin chicken ya, dibikin apa, di bumbu tepung begitu ya, di crispy. Iya. Kobra geprek. Mereka nih makan ini ternyata ya, dimakan. Setelah makan pada semaput. Iya, ada yang mau pingsan, ada yang ini, Ada yang tidur. Iya, ini ada saksinya nih, banyak nih. Aduh, Iya, ada yang sampai dibawa ke rumah sakit ini. Iya, semaput mereka pada pening banyak. karena Memang minum- sih, memang bisa ular itu selama badan kita di dalam tubuh nih nggak ada luka misalnya atau punya penyakit mah di lambung, kalau luka lambungnya aman itu sebenarnya. Jadi bisanya itu berubah jadi protein ya, protein makanan ya. Kalau menurut saya itu bukan karena bisanya, Om. Oh bukan ya? Memang karena ular itu mungkin kena virus atau gimana ya? Oh iya, iya. Kena virus. Jadi kalau bisa, pengertian bisa itu kan venom ya, bukan racun. Bukan, iya beda loh. Racun Beda. sama bisa itu Kalau beda. bisa diminum atau ditelan itu bisa jadi nggak apa-apa. Selama nggak ada luka nih Selama di, nggak ada di luka mulut dalam- nggak ada luka gitu. Pematahan pemirsa yang ngomong beli huruf bisa aran. Iya. Beda dengan Iya. racun. Beda dengan racun. Racun. Kalau racun ditelan ya mati. Mati. Kalau Oh, saya jadi dulu ya. Oh, beda. karena cara kerja bisa itu dia diinjeksi, disuntikan ke Pembuluh darah. Iya, ke tubuh. ya ke tubuh lah intinya. Ya bekerjanya nanti kan melalui sistem saraf itu neurotoksin dan Iya, sistem hemotoksin, neurotoksin. darah. Ada yang bisa ngebekukan darah, ada yang bisa merusak sistem saraf. Sistem jaringan saraf. Yang namanya bisa itu Ya, kalau misalkan yang membekukan darah, ya darah kan mengalir, dipompa oleh jantung. Nah, darahnya ngebeku nih dalam tubuh. Jadi kan jantung nggak bisa. Iya, bisa dipompa ya. Iya, akhirnya kan meninggal orang. Oh, Iya, gitu. Atau sistem saraf juga ya sama, saraf juga kan jantung kan pompanya dari saraf. Sarafnya mati. Ya, Oh, iya. intinya kalau kita lagi minim, karena kemarin tuh kan kita minim pengetahuan. Kalau minim pengetahuan jangan coba-coba. Ya ini juga mungkin pelajaran. barangkali Iya. ada yang masih percaya yang namanya kan di Indramayu Obat sih sampai kebanyakan obat sih, buat Iya. obat, apalagi biawak tuh.
Oh, biawak. Ya, katanya buat penyakit kulit ya. Gatel atau Gatel. apa. Oh, biawak. Itu mah. Itu enggak. Oh, mulai yang nasatif biawak ya? Iya, Ayo sama obat Buno. kulit sih. Itu nggak pun mau dorong ente. itu ada lagi mitosnya, katanya ada batu bisa itu. Kalau ada yang kena kegigit, katanya kalau ditempelin sama batu bisa itu bisa ngeluarin bisanya itu. Padahal itu bohong. Oh, Iya. bukan bot. Iya, itu sempat saya tuh ada jadi ya itu lagi ngancil-ngancilnya nih anak nih, mungkin karena masih muda ya. Dia katanya nih saya punya batu bisa dijual, ini bisa ngeluarin bisa. Iya. Dan dia juga melihara ular berbisa waktu itu, kobra kalau nggak salah. Ternyata kegigit dia tuh. Kegigit, yaitu karena penangannya kurang sampai waktu kalau nggak salah di jempol apa ya. Itu akhirnya amputasi. Iya, Sampai terus diamputasi. iya. Sampai dia Berarti kan batu bisa itu kan bohong itu. Aslinya. Iya, nggak ada. Obat laka ya. lebih baik Nggak ada. langsung berobat ke rumah sakit. Datangnya salah ke dukun sih. Iya, Oh, iya. mungkin. Iya. Jualan batu. Iya. Tapi akhirnya dia posting juga nih, batu bisa nyembuhin, padahal dia sendiri kena juga akhirnya ke rumah sakit. Dukun senjata makan tuan. Iya. Iya. Ya, balik maning mengkorin komunitas reptil Indramayu. Kan giang ya penakon bokatan anak batur-batur pada pengen gabung mengkorin ikut priwe sih cara. Iya. Lah kok alam nunuma kita dua ini apa pengen konon gak mau ke gabung gimana tuh Mas Reja? Ya kalau dari kita sih hitungannya di grup di grup Facebook ada. Oh, di grup DVG grup Ya, ini Facebook ada. adminnya juga sama Pak Ketu nih. Langsung aja Mas Ahmad. DM atau langsung chat aja lah. Kalau di Instagram juga ada kan. Di Instagram, Instagramnya Ana. di Instagram ada, di Facebook ada. Langsung DM aja kalau ada yang mau ikut atau langsung mau gabung ke sini juga langsung aja gitu kan. Iya. Nggak apa-apa dia. Sama itu maaf satu lagi basecamp kita ada di Widasari barangkali. Oh iya. Gue ikut gabung ngumpul, Iya. kita biasanya stay di Widasari. Iya. Nggak apa-apa, Mau punya dia- peliharaannya dia ulak lisi, Apa baik udah pakai itu ya? ada londok, yang penting masih hitungannya inilah reptil. Iya. Awalnya itu nanti Iya. apa gitu. Iya. Walaupun dia belum punya Iya. pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalkan dia mau Iya, gabung masih dan dia pengen masih mau nanya-nanya, nanya-nanya, nggak apa-apa juga. Iya. Oke, tuh boleh tuh teman-teman. Bisa. Oh iya, iya bayar itu juga doang. Persyaratannya bu. Yang penting berani aja. Oh, sing penting wani bayar di pit ya. Iya. Gampang deh Mas John. Kalau masalah bayar tuh beli ularnya sendiri. Iya. Nah, bebas berarti boleh gabung. Nggak ada biaya sama sekali berarti ya. Iya. Mulai. Iya gini, maksudnya mah mumpung orang pusat lagi apa ya sama dengan kesenangan kalian gitu ya. Itu harapannya buat Korin itu priwe perwakilan berapa tuh? Harapannya sih, ini kan mumpung orang nomor 1 di Indramayu ini, Iya. Asik. salah satu penghobi ular juga, reptil juga ya. Iya, maksudnya mudah-mudahan bisa menaungi lah. Iya, Iya. menaungi ada beberapa komunitas di Indramayu. Karena bagaimanapun juga kalau kita yang muda nih komunitasnya selama positif bisa didukung kan, setidaknya bisa mengurangi itu hal-hal yang negatif lah, karena kita kan hobinya hobi positif ini. Iya. Hobi positif. Ya, kalau dalam sejarahnya tuh anak Korin tuh sebelum Iya. Bapak sampai nomor 1 di Indramayu sekarang tuh udah sering ketemu. Udah sering ketemu sebenarnya. Ya, sejarahnya di tahun-tahun 2014-15an tuh masih ada beberapa kali ketemu sama Bapak di acara-acara Dulu komunitas. di 2014, 15, 16 kita gila ya. Iya. Oh iya. Karena kita datang-datangin semuanya. Iya, kita tuh kalau yang ada sebelumnya ada kontes, ada event, kita datang. Iya. Makanya Iya. sempat ya ketemu sama Bapak
yang sekarang hitungannya jadi orang nomor 1. Iya, Jadi iya. kalau berharapnya sih, ya berharapnya lebih ya, karena kan Bapak kan juga suka dengan Iya, reptil iya, segala iya. macam, jadi lebih Ya, bisa bukan menaungi lah, menaungi, ya, ya, bisa menaungi, ngasih jalan nih untuk komunitas-komunitas Iya, buat kita. reptil atau komunitas hewan yang ada di Indramayu. Iya, iya. Tapi ngingin gue banyak suka dan dukanya ya. Oh iya, iya. Pastilah. Wis resiko apa maning mungkin hobi apa. Mas John wis berangkat dulu nih. Oke, ya. Terima kasih nih atas waktunya teman-teman goreng. Iya. Aduh, semoga komunitasnya semakin maju, banyak pengikutnya. Amin. Terus jangan lupa juga buat berguna buat orang lain gitu, kasih edukasi penjelasan kepada mereka gitu biar apa ya? Ini sekalian ngedukasi aja kali ya. Ya, Ular kan? setitik sih Ini ular nggak berbahaya. Edukasi itu orang Aduh, ya emang bener sih. Kalau geli kayak gini. Gila. Oh ya ini. pengen kabur cuma jadi host. Aduh, jujur bisa. Oh ya ini Ya, ada terima kasih Yang ya. ada lagi satu lagi ya. Ini di Indramayu nih Iya, sekedar iya. mengetahui aja ya. Kan hewan yang hewan yang berbisanya itu di wilayah Indramayu itu yang banyak itu ular welang, Oh, kuno. ya ular welang, ular kobra. Iya, Nanti gambarnya di bawah ya. iya nanti Iya, kita iya. yang ular kobra, ular welang, terus Yang masih sering ditemuin gitu Pak Kade. iya iya, weling jarang. Oh, jarang. Iya, terusnya ada yang jenisnya sama seperti welang, cuma karena kalau lebih warnanya lebih hitam, mirip kobra lah. Mirip kobra itu juga berbahaya, Kobra kuno ya. tapi lebih pasif daripada kobra ularnya. Nanti Di Indramayu itu banyak Iya, banyak iya, ini bisa loh, dijelaskan. apa namanya, Ular cincin gibuk mas, juga. ular cincin mas tuh. Cincin mas mah Iya kan kebanyakan di Majalengka. bakau segala macam kan banyak juga. belum ada Belum di, ada ya? iya nggak ada di sini. Di Indramayu Indramayu nggak ada. khususnya. Oh, saja, iya. iya. Kalaupun ada mungkin lepasan orang mungkin ya. Terusnya ada ular rodos ya, ular gibung. Kalau serasma rodos. Oh, iya itu. Ranjau darat tuh. Tapi itu lebih ke hutan-hutannya wilayah Indramayu kayak seumpamanya di Gantar itu memang masih ada. Pak Kade. Masih ada. Oh. Iya. Jadi banyak Itu berhati-hati ya aja. lebih banyak berhati-hati karena yang kayak kobra itu masih bisa terlihat ya. Kalau ular gibug itu dia bisa kamuflase. Kamuflasenya. Jadi Oh. mirip kayak tumpukan daun kering. Makanya kan julukan ular ranjau darat. Iya. Oh. Iya. Jadi pas keinjek baru nyata. Iya, kalau kegigit itu bisa bikin pembusukan. Berat Iya, iya. berbisa juga ya. Berusia tinggi itu. Berbisa juga. Tinggi. Anak udah Indramayu kok. Iya. Oke, Nah, Mas, kalau untuk ular yang tidak berbisanya itu ada ular koros, ular pucuk ya lebih namain ular pucuk, terusnya Ular dumung. ular lanang sapi, ular dumung tuh ular kobra. Oh. Iya. Iya. Ular lanang sapi itu awas ya, itu dia itu bukan hewan berbisa, ular berbisa karena dia tuh cuma agresif memang, agresif. Jadi itu salah satu hewan yang ngebantu petani Iya, makan iya. tikus. Tikus ya. Ular Agresif. koros atau ular pucuk, ular ini ular pelangi ya. Ular pelangi juga itu makan tikus itu, lumayan gede juga. Kalau lanang sapi itu ular agresif Paling dan satu ular, lagi ular penipu. Iya, iya. Satu Iya. lagi itu ular Madi. karena Indramayu wilayahnya pesisir pantai ya. Iya. Maksudnya pesan-pesan gitu ya. Iya. Bersinggungan dengan pantai itu kalau ketemu ular laut hati-hati. Barangkali Karena ada. semua ular laut itu berbisa tinggi. Iya, walaupun pasif ya, Ya, walaupun walaupun dia kadang dipegang tuh nggak gigit ya tuh, tapi itu berbisa tinggi. Jangan sampai tergigit atau ya jangan sampailah dipegang. Bahayanya Hindarin lah. bahayanya lebih bahaya daripada kobra. Oh. Iya, Kalau iya, ular iya, airnya itu ular kadut ya. Ada kadut tuh ada dua, kadut air tawar sama kadut air payau. Cuma kalau kadut karung lebih ke payau ya dia Payau. tuh. Ya terusnya ada ular dot,
ular curis. Itu nggak berbisa. Berbisa menengah. Menengah ke bawah. Berbisa menengah. Itu Bisa dia bikin tuh panas dingin. ya bisa bikin Bisa, kalau ya. imun kitanya nggak kuat bisa bikin panas dingin Bisa aja drop ya. juga ya. Bisa drop. Mengancam nyawa lah. Iya, Mm. tidak. Berarti yang di lautan Ular nih pucuk sangat tuh? berbahaya ya. Ya, ular pucuk juga ada yang warna hijau tuh yang kecil kepalanya lancip tuh. Ada loreng-lorengnya hitam Eh, dikit. Itu nggak bisa gede juga, dia paling gede juga paling sejempol lah. Iya. Ya itu berbisa menengah juga Menengah medium, ke bawah. tapi kebanyakan sih nggak ngefek ke manusia, lebih ke burung karena dia makanannya kan burung kayak gitu. Ya itu pesan dari kita sih Oke. sebelum barangkali ada yang seneng ya sama Iya, ular iya, sebelum iya. tahu itu ular apa jangan asal pegang, jangan asal free handle. Terus juga kalau bisa nemu ular lanang sapi itu jangan dibunuh karena salah satu juga yang bantu para Para petani. petani Dilepas Iya, aja, dilepas aja. lepas di atau persawahan. dijauhin gitu. Ya, dijauhin dari pemukiman lah. Iya. Ya kalau nggak salah itu Bapak Bupati juga sempat menggalakkan ngumpulin ular lanang sapi nggak tahu berapa ratus ekor, cuma belum ketemu. Ya itu kayaknya punah sih kayaknya. Hampir. Hampir punah, hampir. Jarang. Udah jarang sekarang lanang sapi, jarang ditemuin. Ya itu akhirnya tikusnya merajalela tuh. Bisa hilang mungkin akibat apa kudu banget tuh? Ya faktornya dibunuh. Iya. Ya, karena kekurangan Pengetahuan. Kurang. Oh iya minim ya. Iya. jadi Iya ada. itu semua ular berbisa. Karena ularnya coraknya juga bagus. Coraknya kayak corak-corak ular berbisa, dan kalau dia mau menyerang tuh kayak wah udah ular berbisa banget gitu loh. Ya padahal enggak Sebenarnya gitu. itu juga karena di sawah kan para petani juga masangin itu tuh listrik ya. Itu kan Itu sangat banyak. berbahaya. Buat manusianya juga berbahaya itu. Iya Bang Ado. Jadi Buat lebih hewannya juga berbahaya. Iya. Itu kan selain ular juga kan ada lenggarangan ya, itu sampai ikut mati juga. Itu salah satu juga itu rantai makanan. Makan tikus juga. Ya, burung hantu, Tito Albert. Tapi emang reptil sih yang Iya. di lapangan langsung Iya, itu. iya. Istilahnya apa ya? Emang butuh kita teman-teman. Iya. Ekosistem. Iya. Penyeimbang Terus ekosistem. juga teman-teman Korin bisa menjelaskan gitu kan. Iya. Kalau dulu masih sering, kalau dulu tuh kita masih sering kayak ke SMP atau SMA. Oh iya, dulu kita tuh Dulu kita masih sering ke sana. sempat anu ya, edukasi. Edukasinya. Kalau itu udah bukan ranahnya Reza, Iya, udah ketua nih masuknya. Iya. Hitungannya udah ketua, gimana caranya kan sekarang yang megang Mas Anwar. Syukur-syukur lah nono Mas Anwar ning para petani bakana ulah aja dibunuh. Makanya itu kan tadi yang pesan kita untuk Bapak Nah, nomor 1 Indramayu tuh. Iya. Kalau kita punya ranah untuk dia ngasih jalan, beliau Iya. ngasih jalan kan kita bisa masuk ke sana. Gitu. Iya. Oh iya benar. Kalau kita yang datang-datang ke desa-desa untuk ngejelasin susah Mas. Iya. Setidaknya kan kalau ada orang nomor 1 kan setidaknya bisa ngasih ini ya, Iya. ngasih Awalan. jalan buat rezeki gitu loh. Iya. Iya kan? Pada dasarnya sih kawan iya. Iya. Pembukaan awalnya mungkin Bapak gitu loh, Iya, yang gitu. menjalani ya kita. Tapi Iya. balik lagi ya Bapak, maaf kalau nyinggung-nyinggung. Iya. Sepil dikit aja Bapak. Aduh dirasa gede kandak yang ngalor ngidul temu wis wae entok bae. Ya wes saya akhiri pembicaraannya. Terima kasih teman-teman Korin Ya. sudah Sama-sama. menjelaskan bagaimana sistem kehidupan kita dalam apa ya dalam ingon-ingon lah Hobi. punya peliharaan. Oke, selamat berjumpa lagi di lain waktu. Salam awol, angka wolo.